Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Supir dan Bapak Kanek yang sudah memperbolehkan kami naik, dan tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Ibu panitia rombongan beserta Bapak Ibu semuanya ini yang sudah jauh-jauh dari mana ini? Tegal ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Pondok Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadaili Rahmah. Semoga niatan baik Bapak Ibu semuanya ini digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur panjang, rezeki yang banyak, terutama sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mau mencoba sedikit sejarah tentang pembangunan Pondok Salafiyah, yang dimana selama ini banyak orang yang salah paham menyebut pondok ini bermacam-macam. Nah, kalau boleh saya tahu, di kediaman Bapak Ibu semuanya ini pondok atau masjid ini kalau di sana terkenalnya dengan sebutan apa? Apa Pak? Masjid Jin. Ya. Masjidnya Jin. Ya. Masjid Diban. Ibu mau tahu jinnya? Mau tahu jinnya? Tadi ada jinnya. Iya. Tiap wilayah, tiap daerah, tiap kabupaten, tiap provinsi itu berbeda-beda menyebutnya ya Bapak Ibu. Mulai dari Masjid Diban, Masjid Ajaib, Masjid Lawang Sewu, Masjid Turen, bahkan banyak pula yang menyebutnya dengan sebutan Masjid Jin, seperti yang Bapak Ibunya bilang ya. Nah, kalau disebut Masjid Jin, kasihan para santri-santrinya ya Bapak Ibu. Masa saya jin? Iya, karena santrinya gak mau kalau dipanggil jin ya. Karena di sini santrinya juga ikut membangun. Di sini saya klarifikasi ya Bapak Ibu, di sini sebenarnya bukan masjid, tapi di sini pondok pesantren ya. Nama pondoknya Ponpes Biharu Bahri Asali Fadaili Rahmah. Iya panjang. Mau tahu artinya Pak? Tanya Pak Kiai. Pondok yang luasnya hampir 6 hektar ini didirikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Soleh pada tahun 1963, dan pembangunannya dimulai pada tahun 1978. Udah lahir? Belum. Beliau baru membangun setengahnya atau 3 hektar. Romo Kiai wafat dahulu di tahun 2010 kemarin, dan sekarang pembangunannya diteruskan oleh istrinya, Ibu Nyai Hajah Lulu Karomah beserta ketiga anak menantu dan para santri-santrinya. Kalau dibilang di pondok ini ada keunikan atau keajaiban, itu memang ada. Semuanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Keajaiban atau keunikan yang pertama dari segi pembangunan. Bangunan yang sudah mencapai 10 lantai ini, Romo Kiai tidak pernah mendatangkan arsitek handal manapun atau orang yang ahli dalam bidang pembangunan. Beliau hanya meminta petunjuk Allah dengan melaksanakan sholat sunnah istikharah bersama para santri-santrinya, dan imajinasinya diberikan atau diturunkan kepada anak menantu dan para santri-santrinya. Alat berat pun juga tidak pernah didatangkan, seperti truk molen untuk ngecor, kren untuk mengangkat besi, itu pun tidak ada. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, akses masuk jalan ke pondok itu sempit, tidak akan muat mobil-mobil besar masuk. Pembangunannya manual, seperti membangun rumah pada umumnya. Ngecornya pun sampai lantai 10 cuma memakai kerean timba. Dan keajaiban atau keunikan yang kedua dari segi pembiayaan, bangunan yang sudah mencapai miliaran bahkan triliunan ini, pihak pondok tidak pernah sekalipun mengajukan proposal dana ke pemerintah ataupun meletakkan kotak-kotak amal di pinggir jalan atau di warung-warung kecil, itu pun tidak ada. Apalagi meminta sumbangan kepada para pengunjung, itu pun juga tidak ada.
Nah, saya mau bertanya sedikit kepada Bapak Ibu semuanya ini, apakah tadi pada waktu masuk Bapak Ibu melihat kotak-kotak amal yang bertuliskan untuk pembangunan pondok? Tidak ada ya, dan masuknya pun juga gratis. Gratis ya Pak ya, tanpa dipungut biaya. Nah, kapan-kapan kalau Bapak Ibu semuanya kesini lagi, datangnya tengah malam. Semoga bisa kesini lagi ya. Datanya tengah malam di antara jam 12 malam ke bawah. Kalau mau nginep di dalam juga boleh, gratis ya. Dan kalau mau belanja, itu tempat belanja atau mallnya di lantai 7 sama 8. Sudah tahu? Sudah capek. Capek. Sudah borong, sudah. Takut hilang. Takut hilang. Ya, dan satu lagi, dan saya juga mau menginformasikan di tempatnya di bulan Januari pihak pondok mengadakan acara khitanan massal dan nikahan massal. Yang mau ikut silakan. Bu. Bapak. Boleh. Kesini bulan Januari, tepatnya di awal bulan Januari tanggal 3 sama 4 di sini khitanannya gratis. Ya, dapat uang saku. Anaknya Bu, bawa ke sini kalau bulan Januari. Di sini ramai setiap tahun. Iya. Iya, dan mohon maaf cerita padanya saya potong sampai di sini ya Bapak Ibu, karena bisnya sudah jauh dari area parkir. Nanti kalau saya cerita panjang-panjang tentang masalah pondok lebih mendalam bisa ikut ke Tegal. Ya. Boleh. Terima kasih. Ya, tapi Bapak Gratis. Iya Bapak Ibu, tapi nggak usah khawatir kalau pengen tahu cerita sejarah masjid ini seperti apa kelanjutannya.